Yang kita bahas kali ini berjudul Papillon. Papillon ini adalah bahasa Prancis yang berarti kupu-kupu. Cerita ini berdasarkan kisah nyata seorang bernama Henry Carrier yang ditahan pada tahun 1933. Henry yang dijuluki Papillon menulis autobiografi yang lalu dijual sebagai buku berjudul Papillon. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari film yang dibuat pada tahun 1973 dengan judul yang sama. Untuk yang terbaru ini dirilis tahun 2017. Karena ini film bagus, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Pada tahun 1931 di Paris, Papillon adalah seorang pembobol berangkas terbaik. Tak butuh waktu lama, Papillon telah mengambil berlian dalam berangkas yang ia bobol. Papi segera menuju tempat hiburan. Di sana ia menemui seorang mafia bernama Castelli. Castelli sedang menyiksa germo bernama Roland Regrand yang telah melaporkannya ke polisi. Lantas Papillon menjual 7 butir berlian tersebut seharga 10.000 euro pada Castelli. Setelah mengantongi uang, Papi segera memanggil kekasihnya Nanette, seorang wanita penghibur di tempat itu. Papi memberikan kalung berlian kepada Nanette dan mengajaknya pergi. Tanpa Papillon sadari, anak buah Castelli melihat mereka dengan kalung berlian tersebut. Esok paginya Nanette mengajaknya untuk meninggalkan Paris dan hidup sebagai keluarga sederhana di pedesaan. Namun Papillon meminta waktu 6 bulan kepadanya untuk mengumpulkan uang. Nanette tidak mau menunggu, dia sudah muak dengan kehidupan malam yang dijalaninya. Tiba-tiba, polisi datang dan menangkap Papillon. Ia dituduh telah membunuh Roland Regrand, germo yang semalam disiksa oleh Castelli. Tentu saja Papillon sudah bisa menduga bahwa ia dijebak. Esok paginya Nanette menemui Papillon. Ia menyuruh Papillon untuk mengajukan banding. Namun Papi tahu betul, polisi dan penjahat sudah sulit dibedakan. Papillon berencana kabur dan meminta Nanette untuk melupakannya. Don't say that. Get your hands off me! Di sel sementara itu, ia disapa oleh Julot, seorang perampok nekat yang menyarankannya membawa uang untuk biaya kabur. Di tempat pemeriksaan, mereka bertemu Louis Degas, seorang milioner yang ditahan karena membuat obligasi palsu. Para tahanan ini dipindahkan ke Guyana, Prancis, Amerika Selatan, sebagai manusia buangan. Forget France. Selanjutnya mereka semua diboyong menuju kapal tahanan. Dalam perjalanan, istri dan pengacara Degas mengatakan bahwa ia akan mengajukan banding dan Degas dapat pulang sebelum Natal. Hey, Julot! Di dalam kapal tahanan, Papillon dan Julot menyiapkan tempat untuk Degas. Papillon menawarkan diri untuk menjadi bodyguardnya dengan imbalan uang untuk ia kabur. Namun di situasi seperti ini, Degas sulit untuk mempercayai siapapun. Degas menolak tawaran Papillon. Settle down now. Malamnya, saat Degas tertidur, seorang penjahat kejam merobek perut orang di samping Degas hanya untuk mengambil uangnya. Dan ironisnya, oknum polisi di sana ikut mengambil bagian uang tersebut.
Tidak lama para polisi membuang mayat tahanan tersebut ke laut. Show's over. Mengingat kejadian semalam, Dega terus mengikuti Papillon. Dega menyimpan uang banyak di dalam perutnya. Akhirnya Dega sepakat untuk menyewa Papillon sebagai bodyguardnya sampai ia bebas. Luis Dega sendiri tak berniat untuk kabur karena ia yakin istri dan pengacaranya akan mengajukan banding dan membebaskannya. Malam harinya penjahat kejam itu kembali beraksi. Kali ini ia mengincar Dega. Papillon segera menjatuhkannya. Penjahat itu tidak mengetahui siapa yang telah menyerangnya. Akhirnya ia memukul siapapun yang berada di dekatnya. Polisi menyemprotkan uap panas dan memeriksa tangan para tahanan. Terbukti berkelahi, Papillon dibawa ke sel kelas pertama. Ia diperlakukan layaknya binatang. Beruntung tidak lama kapal sampai di dermaga. Tampak si penjahat kejam dengan perban di kepalanya. Finish them. Tidak lama Julot menjalankan ide gila dengan melukai kakinya sendiri agar dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata rencananya berhasil. Selanjutnya para tahanan digiring menuju Camp de la Transportation. Mereka dikumpulkan di sebuah lapangan. Lalu kepala penjara berpidato di samping Guillotine. Ia mengatakan bahwa usaha kabur akan diisolasi selama 2 tahun, usaha kedua 5 tahun, lalu hukuman seumur hidup di Pulau Iblis. Dan jika tahanan membunuh sipir, maka akan langsung dieksekusi dengan Guillotine. Asshole. Papi mencari tempat di pojok untuk melindungi Dega. Uniknya, satu ruangan sel di penjara ini diisi oleh banyak napi. Setelah mendapat tempat, Papi menemui kepala kamar dan memesan pekerjaan di rumah sakit. Kepala kamar meminta biaya 1.000 euro, dibayar cash tanpa tawar-menawar. Dega segera mengeluarkan uang tersebut dan membayarnya. Right now. Malam harinya mereka tidur dengan kaki di borgol. Pagi harinya, tangan Dega berdarah karena gigitan. Ternyata kamar tahanan itu juga dihuni oleh kelelawar penghisap darah. Tidak lama para sipir berteriak bahwa ada napi yang kabur. Selanjutnya pembagian tempat kerja. Sesuai rencana, Papi dan Dega ditempatkan di rumah sakit. Namun sayangnya, tak lama wakil kepala sipir memindahkan mereka ke Route Zero. Rupanya adik ipar wakil kepala sipir ini ditangkap karena dokumen palsu yang dibuat oleh Dega. Route Zero sendiri merupakan tempat penambangan batu. Mereka lebih mirip seperti budak daripada tahanan. Dega yang tak terbiasa kerja keras langsung kelelahan. Dega mulai tidak enak badan. Tiba-tiba ia mencari sesuatu. Ternyata Dega mengalami diare, dan itu menyebabkan uang yang ia simpan di dalam bokongnya jatuh.
Papillon segera berhenti mendorong dan mencari uang tersebut. Beruntung Papillon menemukannya kembali. Tiba jam istirahat, mereka melepas lelah sambil menunggu makanan. Tiba-tiba di samping Dega, seorang tahanan meninggal karena kelelahan. Tanpa ragu, Selir mengambil jatah rotinya dan membaginya pada Papillon. So you got yourself a boyfriend, huh? The swallows stands for hope, butterfly. So you're a thief now. Saat Papillon dan Selir tengah berbincang, seorang tahanan menodong Dega. Now you're talking to me. Papillon segera pasang badan untuk mengusirnya. Lalu mereka kembali bekerja. Can you help me out? Di jalan mereka bertemu rombongan wanita pesanan dan seorang germo yang meminta tumpangan. Papi menanyakan perahu pada germo tersebut. Germo itu membandrol 5.000 euro untuk tumpangan perahu dan ia akan pulang 3 hari lagi. Beres bekerja, Papillon dan Dega membersihkan diri. Ternyata orang yang menodong Dega tadi masih menyimpan dendam. Ia datang bersama 2 orang temannya untuk membuat perhitungan. Meski terluka sayatan pisau, Dega berhasil membuat 3 lawannya pingsan. Malamnya di kamar penjara, setelah berminggu-minggu berlalu, Dega mulai menyadari istrinya tidak melakukan banding untuk dirinya. Ia mulai berpikir untuk ikut kabur bersama Papillon. Spend any time and say, can't come with me, Dega. In line! Keesokan harinya para tahanan dikumpulkan di lapangan. Mereka disuruh berlutut dan menyilangkan tangan. Lalu kepala penjara mengatakan ada napi yang mencoba kabur dengan membunuh 2 orang sipir. Dan ia akan dieksekusi dengan guillotine hari ini. Ternyata orang yang dimaksud adalah Julot. Para sipir segera menempatkan Julot ke meja guillotine. Destroying you is no loss. Papillon ditugaskan kepala penjara untuk membawa mayat Julot. Meski Dega sangat enggan, Papillon terus-menerus mengajaknya. Akhirnya Dega pun ikut. Tiap tahanan yang mati di penjara tersebut, mayatnya akan dibuang ke laut. Tentu saja Dega yang merupakan milioner tidak biasa mengangkat beban. Ia langsung kelelahan. Ditambah lagi bau amis darah yang seketika membuatnya lemas. Sipir memaksanya dengan cambuk agar Dega tetap membawa mayat Julot. Dan itu membuat Papillon geram. Kesempatan itu digunakan Papillon untuk kabur. 2 orang sipir terus mengejar Papillon sampai ke sungai. Dega sangat frustasi ditinggal kabur oleh Papillon. Kini tak ada lagi yang akan melindunginya. Malamnya Papillon menemui germo yang hendak pulang. Germo itu menanyakan uang sewa, namun Papillon tidak membawa uang sedikit pun. Ia berjanji akan membayarnya setelah tiba di Paris. Dan ternyata Papillon dijebak oleh germo tersebut. Even if you had the money. Papi kembali dibawa ke penjara. Beruntung sipir yang ia pukul tidak mati.
sehingga Papillon hanya mendapatkan hukuman isolasi selama 2 tahun di Pulau Saint Joseph. Konon banyak napi yang gila setelah diisolasi di pulau tersebut. Makanan yang ia dapatkan hanya berupa kuah sup yang rasanya perlu menahan nafas untuk menelannya. Setelah beberapa hari, sipir yang ia pukul datang ke selnya. I'll teach you to be quiet. Mom, he's crazy. Come on. Di hari berikutnya, ada yang menaruh kelapa tua di ember minum Papillon. Ternyata, Luis Dega yang mengirimkan kelapa tersebut. Kelapa tua itu adalah satu-satunya nutrisi yang bisa ia dapatkan. Namun di suatu hari saat Papillon hendak mengambil embernya, tiba-tiba sipir membunuh tahanan yang membagikan makanan. Papillon ditanya siapa orang yang mengirimkan kelapa tersebut, namun ia hanya diam. Lalu dengan teganya, kepala penjara menyuruh sipir untuk mengurangi jatah makan Papillon. Hari demi hari berlalu, Papillon kekurangan nutrisi, badannya semakin kurus. Setiap ia mengintip keluar, selalu ada mayat yang diseret oleh sipir untuk dibuang ke laut. Dalam kondisi lemas dan kelaparan, tak diduga kepala penjara mengunjungi Papillon dan membawakannya sup. Ternyata sup itu digunakan sebagai sogokan agar Papillon menyebutkan nama orang yang mengirimkan kelapa kepadanya. Tanpa memberitahu kepala penjara, Papillon malah menyuapi kepala penjara dengan sup tersebut. Masih belum puas dengan derita Papillon, kepala penjara menutup semua sumber cahaya dalam selnya. Bahkan, sup itu pun diambil kembali. Kelaparan, kesepian, dan dikurung dalam kegelapan, Papillon mencekik dirinya sendiri. Namun bukannya mati, Papillon malah berhalusinasi. This is a good escape. Tidak lama Papillon melihat brankas di tembok sel. Ia mencoba membuka brankas seolah untuk membebaskan pikirannya. Papillon adalah ahli pembobol brankas, namun mengapa kali ini ia tidak mampu membukanya? Papillon kehabisan akal dan menyerah.
Brankas itu terbuka sendiri dan membebaskan pikirannya. Tanpa disadari, Papillon telah melewati 2 tahun dalam sel isolasi tersebut. Lalu 2 orang sipir menyeretnya menuju rumah sakit. Di sisi lain, kawannya Luis Dega dipekerjakan sebagai administrasi di penjara tersebut. Mengetahui Papillon telah bebas, Luis Dega segera menuju rumah sakit ke ruang perawatan. Sampai di sana, Dega mengira Papillon sudah gila. Lalu Dega bercerita bahwa bandingnya tidak pernah diajukan dan istrinya telah menikah dengan pengacaranya. Kini mereka hidup bahagia dengan harta yang telah Luis Dega kumpulkan. Tiba-tiba Papillon menjawab, ternyata dia tidak gila. Papillon cuma berakting agar ia dibawa ke rumah sakit. Dega membocorkan agenda penjara bahwa hari Minggu akan diadakan pertunjukan film, dan itu adalah saat yang tepat bagi mereka untuk kabur. Papillon kembali berakting agar diberikan obat penenang oleh dokter. Leave now! Leave! Out! He's out of his mind! No! Calm down, let him go, let him go! Bring me some water! Malamnya Papi mendengar suara ribut-ribut di kamar mandi. Ternyata seorang penjaga mencoba untuk melecehkan pasien lelaki di sana. Setelah penjaga pergi, Papillon mendekati lelaki tersebut. Lelaki itu bernama Maturet. Dia dihukum atas kasus pembunuhan. Papillon mengajaknya untuk kabur. Tugasnya adalah mengalihkan perhatian penjaga tadi. Esoknya Cellier berpura-pura gila agar masuk ke rumah sakit. Ia telah menghubungi penjual perahu yang meminta uang 50% sebagai tanda jadi. Lalu Dega memberikan uang kepada Papi, meskipun Dega kurang percaya pada Cellier. Lalu Papi menugaskan Dega untuk mencampurkan obat penenang pada kopi petugas. Namun saat hendak pergi, seorang tahanan mencoba merebut obat dari Dega. Dega yang tidak bisa berkelahi menggigit tangan tahanan tersebut. Saat itu latar belakang mereka terungkap. Dega sering dipukuli ayahnya saat masih kecil. Sementara Papillon adalah anak seorang guru. Malam harinya, tepat di saat film diputar, rencana mereka mulai dijalankan. Dega memasukkan obat penenang ke dalam botol dan mencampurnya dengan air. Maturet mengajak penjaga untuk bersenang-senang di toilet. Sementara Papillon dan Cellier membongkar kaki ranjang untuk alat pukul. Di sisi lain, Dega menuangkan racikannya itu ke dalam kopi petugas. Lalu Papillon dan Cellier melumpuhkan penjaga. Lantas mereka turun untuk melumpuhkan para petugas. Tiba-tiba hujan turun. Para tamu disuruh masuk ke dalam. Namun Dega tidak juga menemui mereka. Cellier mulai panik karena terlalu lama menunggu Dega. Ternyata Luis Dega telah memadamkan listrik dan mencuri kunci gerbang utama. Mereka melewati jalur patroli petugas ke belakang menara, lalu melompat.
Sayangnya kaki Dega terkilir hingga semakin memperlambat mereka. Sesampainya di hutan, mereka ditodong. Ternyata penodong itu adalah orang yang menjual perahu pada mereka. Ia segera meminta sisa uang tagihan. Papillon dan Dega sempat ragu pada penjual tersebut. Setelah memberikan uang padanya, ternyata penjual itu jujur. Mereka segera menyiapkan perahu dan berlayar. Pagi itu air laut sangat tenang, namun siang harinya perahu mereka bocor, kemudinya pun patah. Dalam kepanikan tersebut, Selir yang tidak menyukai Dega sejak awal ingin menyingkirkannya. Menurutnya Dega hanya menjadi beban tak berguna di perahu tersebut. Namun Papillon melarangnya dengan tegas. Selanjutnya laut sempat tenang untuk beberapa saat. Namun di depan, badai besar sedang menganga menunggu mereka. Ini membuat Selir semakin bersemangat menyingkirkan Dega untuk mengurangi beban perahu. Namun Papillon terus menghalangi Selir. Do anything. Step aside, Poppy! Dega kehabisan kesabaran dan menusuk Selir berulang kali. Mereka membuang Selir ke laut, namun mereka semakin mendekati badai. Saat terbangun, Papillon sudah berada di rumah suku primitif. Papillon segera mencari teman-temannya. Lalu ia bertemu biarawati yang tahu asal-usul mereka. We know where you've come from. Allow God back into your life. Then come and pray with us. Papillon segera meninggalkannya untuk mandi. Sementara Dega dengan kakinya yang bengkak masih syok dengan apa yang ia lakukan pada Selir. Louis, Dega, dan Maturet memutuskan untuk tinggal di pulau tersebut. Sementara Papillon tetap ingin kembali ke Paris. Good luck. Poppy, you made it! Good luck, Maturet. Dalam perjalanan, Papillon melihat mobil polisi. Ia segera kembali untuk mengabari Dega dan Maturet. Maturet mati tertembak, sementara Dega dan Papi kembali dibawa ke penjara. We're truly sorry for what you have done, then you have nothing to fear. Setelah menjalani hukuman isolasi selama 5 tahun, kepala penjara yang kejam mengirim Papi ke Pulau Iblis, tempat narapidana dipenjara seumur hidup. 5 years in solitary. What were you living for? Devil's Island. Dalam perjalanan, Papillon melihat mayat tahanan yang dibuang oleh sipir ke laut. Dalam bangunan di pulau tersebut, lebih banyak orang gila daripada orang waras.
Namun tidak lama ada pria yang menghampirinya. Pria itu adalah Luis Degas. Doing in a place like this. Degas telah 5 tahun tinggal di pulau tersebut. Ia melukis dinding dan langit-langit kamarnya. Tampak lukisan papillon dengan tato kupu-kupu di dadanya. Degas mulai menyiapkan makan dan minum. Pagi harinya, Degas mengajak papillon untuk mengambil air. Be done. Papillon memperhatikan orang yang baru saja gantung diri di sebuah ruangan. Tidak lama Papillon menaiki tangga menuju sisi pulau. Papillon masih menyimpan harapan untuk bebas. I know what you're thinking. What are you talking about? Need to do is build a raft and get into the ocean. Di hari berikutnya, Papi mengajak Degas ke sisi pulau. Ia melemparkan kelapa tua ke laut. Kelapa itu terbawa ombak menjauhi pulau. Lalu mereka berdua membuat rakit dari buah kelapa yang dimasukkan ke dalam 2 karung goni. Malam itu mereka mempersiapkan keperluan untuk di perjalanan. Pagi harinya, mereka bawa rakit itu ke sisi pulau. Saat Papi menyatukan rakit itu, ternyata Degas tidak berencana untuk kabur. Ia melakukan semuanya hanya untuk membantu Papillon, dan itu membuat Papillon terharu. You dirty little vulture! Singkat cerita, kini Papillon menjadi warga negara Venezuela. Ia mengunjungi kantor penerbit dan mengajukan beberapa catatan kisah hidupnya. Catatan itu diangkat sebagai film berjudul Papillon yang kawan-kawan sedang saksikan saat ini. Well, I'm still young enough to remember. It's the story of a lot of men. Lebih dari 80.000 tahanan dihukum penjara di Guyana, Perancis. Kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali ke Perancis. Autobiografi Henry Carrier berjudul Papillon menjadi buku terlaris nomor 1 selama 21 minggu di Perancis. Sampai saat ini, buku itu telah terjual lebih dari 13 juta eksemplar dalam 30 bahasa. Pada tahun 1970, Menteri Kehakiman Perancis menandatangani dekret yang mengizinkan Carrier kembali ke Perancis. Di sisa hidupnya, Carrier menjadi orang bebas dan sukses setelah menjalani kisah pahit dalam hidupnya. Semoga alur cerita film ini menghibur